Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahmatullahi alaih di dalam kitab beliau yang bernama Ad-Nash. Ada 9 aib dalam membaca Al-Quran. Artinya tidak diperkenankan membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'. Sahabat yang dimuliakan Allah, jumpa lagi dengan saya di channel Dafa Official ZA yang membahas tentang seputaran mempelajari ilmu tajwid. Baiklah saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang beberapa aib dalam membaca Al-Quran. Artinya tidak diperkenankan membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Namun sebelumnya, seperti biasa yang belum subscribe channel saya, mohon subscribe-nya, like, komen, juga share. Baiklah saudaraku yang dimuliakan Allah, langsung saja kita ke pembahasan. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahmatullahi alaih di dalam kitab beliau yang bernama Ad-Nash. Ada 9 aib dalam membaca Al-Quran. Artinya tidak diperkenankan membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Aib yang pertama yaitu tamdhirul lisan, yang artinya gumpalan atau kunyahan makanan sehingga suaranya tidak jelas. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana huruf yang tafkhim dan mana huruf yang tarqiq dan mana idhar dan mana idgham. Biasanya terjadi pada dua keadaan. Karena saking cepatnya membaca Al-Quran sehingga tidak jelas huruf-hurufnya. Dan juga biasanya terjadi pada imam sholat tarawih. Yang sholat tarawihnya, wah cepatnya minta ampun ya. Na'udzubillah. Sehingga cara membaca yang seperti ini tidak diperkenankan. Contohnya begini, ini sekedar contoh saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begini contohnya, saking cepatnya membaca Al-Quran sehingga tidak jelas huruf-hurufnya, mana idgham, mana ikhfa, dan mana huruf yang tafkhim dan mana huruf yang tarqiq. Boleh kita membaca dengan secara hadir atau secara cepat, boleh kita membacanya. Namun tajwidnya tetap harus diperhatikan. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu cara membaca dengan hadir atau secara cepat. Namun kita perhatikan huruf-hurufnya, mana yang idgham dan mana yang ikhfa, dan juga mana huruf tarqib dan mana huruf tafkhim. Dan yang kedua, aib dalam membaca Al-Quran yaitu qa'ran. Yang kedua yaitu qa'ran, yang artinya pangkal leher. Mengeluarkan suara atau membacakan huruf-huruf Al-Quran dari pangkal leher, sehingga suaranya seperti orang Arab Badui yang sedang ngomong. Contohnya begini, ini sekedar contoh saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Begitu contohnya. Kayak ada gumpalan di leher. Sehingga tidak jelas juga suaranya atau tidak jelas huruf-hurufnya. Cara membaca yang seperti ini tercela. Cara membaca yang seperti ini yaitu tercela. Jadi tidak diperkenankan dengan qa'ran atau kayak ada kayak ada gumpalan di leher atau pangkal leher atau keluar suaranya dari pangkal leher. Begitu. Dan yang ketiga, aib dalam membaca Al-Quran yaitu wala bita'wijil fam. Artinya apa? Memiringkan bacaan atau mengimalahkan.
Bagaimana cara mengimalah atau memiringkan bacaan? Seperti pada contoh Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fih. Fih. Di situ fih, bukan fih yang kita baca, namun fih. Itu tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan membaca dengan cara seperti itu atau memiringkan hurufnya. Atau pada contoh lain yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada contoh Alhamdulillah he yang kita baca he. Itu memiringkan huruf. Alhamdulillahi, bukan he ya, tapi he. Jadi hati-hati dalam membaca Al-Quran karena itu aib atau tidak diperkenankan membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, aib yang keempat yaitu ar-ra'du, yang artinya bergemuruh atau gemetar. Tentu bacaan ini karena dibuat-buat, bukan karena keadaan kita yang seperti itu. Seperti orang demam ya, atau sakit. Bagaimana suaranya? Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Begitu contohnya. Itu contoh yang tidak diperkenankan ya. Atau contoh yang bacaan yang gemeteran atau bergemuruh. Dan yang selanjutnya, yang kelima yaitu aib dalam membaca Al-Quran yaitu mata. Apa itu mata? Yang artinya memanjang-manjangkan huruf yang bertasydid. Itu tidak dibolehkan juga memanjang-manjangkan huruf yang bertasydid. Contohnya begini. Liyadabbaru ayati. Begitu. Di mana? Di liyadabbaru di tasydidnya liyadab, itu tidak boleh memanjang-manjangkan huruf. Atau di contoh yang lain yang pada huruf yang lain, seperti contohnya yashaqqaqu, yashaqqaqu. Yang benar bagaimana cara membaca? Langsung saja yashaqqaqu. Begitu juga pada contoh liyadabbaru ayati. Begitu ya. Selanjutnya aib dalam membaca Al-Quran yaitu aib yang keenam yaitu taqti'an. Apa itu taqti'an? Taqti'an memotong-motongkan huruf. Memotong-motongkan huruf Al-Quran atau mencincang-cincangkan huruf Al-Quran. Seperti pada contoh begini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fokus di waladdallin. Itu kayak kita memotong-motong huruf Al-Quran. Seakan-akan kita ada perpindahan huruf dari huruf yang pertama ke huruf yang lain. Ketika kita membaca dengan cara seperti itu, artinya tidak diperkenankan membaca dengan cara seperti itu yang kayak memotong, seakan-akan kita sudah memotong-motong atau memindahkan huruf yang satu ke huruf yang lain. Kayak do, re, mi, begitu. Dan yang selanjutnya yang ketujuh yaitu aib dalam membaca Al-Quran yaitu at-taqnin. Apa itu at-taqnin? Memanjang-manjangkan atau mengulur-ngulurkan bacaan. Seperti pada contoh Tumma inna rabbaka. Di situ yang perlu kita tahu di situ di Tumma di situ kita tidak perlu memanjangkan in. Langsung saja Tumma in. Bukan membaca innya di situ dengan memanjang-manjangkan atau mengulur-ngulurkan. Tumma
ma'in. Nah, itu bacaan yang salah atau bacaan yang tidak diperkenankan. Dan yang ke-8 yaitu at-takrir. Ya, aib dalam membaca Al-Quran yang ke-8 yaitu at-takrir. Apa itu at-takrir? Meniadakan huruf ra. Ya, dan dibaca, biasanya orang membaca dengan waw atau mirip seperti huruf dha. Biasanya terjadi pada membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu cara membaca dengan at-takrir. Saking ingin menebalkan huruf ra-nya sehingga kedengarannya seperti membaca huruf waw. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada juga yang mirip seperti dha. Bismillahirrahmanirrahim. Itu membaca Al-Quran dengan cara seperti itu ya tidak diperkenankan. Dan yang ke-9 atau yang terakhir aib dalam membaca Al-Quran yaitu tamujuh. Apa itu tamujuh? Bacaan yang kira-kira membuat orang lari dan yang kira-kira membuat orang takut mendengarnya, yaitu membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Atau kalau orang Aceh bilang membaca Al-Quran dengan irama Jawa, itu tidak diperkenankan. Ini ijtihad al-faqir, bisa jadi benar, bisa juga jadi salah. Namun ini yang al-faqir yakin. Kenapa membaca Al-Quran dengan langgam Jawa itu dilarang? Karena ketika orang mendengar, maka perasaannya dan alam pikirannya itu dipindahkan dari makna-makna ayat Al-Quran ke nyanyian-nyanyian Jawa. Sehingga tidak diperkenankan membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Ini bisa jadi benar dan bisa jadi salah, namun yang al-fakir yakin ini tidak bisa, atau bacaan dengan langgam Jawa ini tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Namun contohnya saya tidak bisa meniru, mungkin saja ada juga yang bisa meniru dengan langgam Jawa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kejanggalan. Semoga dengan adanya penjelasan saya yang seperti ini sehingga kita lebih lebih berhati-hati dalam membaca Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.